Dajjal. Islam sangat tegas memberitahu akan datangnya Dajjal yang harus diwaspadai. Banyak hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-ciri sosok ini dari bentuk tubuhnya, tempat lahirnya, hingga kematiannya, sangat lengkap terangkum di banyak sabda Nabi Muhammad SAW. Menurut Islam, Dajjal adalah makhluk dari golongan manusia, wujudnya laki-laki bermata satu, dan akan diikuti oleh umat Yahudi, anak-anak dan para wanita pesina terang-terangan. Al-Quran tidak menjelaskan detail sosok Dajjal ini, namun dalam Islam, Dajjal merupakan hal yang wajib dipercaya akan muncul di akhir zaman. Berbeda dengan Islam yang menjadikan kemunculan Dajjal sebagai akhir zaman, bagi Yahudi, kemunculan Al-Masih Dajjal diyakini sebagai hari kemenangan dan kejayaan mereka. Imran Nazar Hossein, seorang pakar eskatologi Islam dalam bukunya Jerusalem in the Quran, menjelaskan dengan benderang 7 tanda kehadiran Dajjal atau Al-Masih. Namun Al-Masih yang mereka tunggu bukanlah kedatangan Nabi Isa Al-Masih sebagaimana keyakinan Islam dan Kristen. Umat Yahudi sebelum era Kristen berbeda pendapat tentang siapa Al-Masih. Satu pihak berpendapat Al-Masih adalah Nabi Isa dan membentuk agama Katolik dan Kristen. Sebagian Yahudi lain berpendapat Al-Masih bukanlah Nabi Isa, namun Al-Masih lain memungkinkan Al-Masih yang dimaksud adalah Al-Masih Dajjal. Menurut Kristen sendiri, Dajjal dalam Kristen populer dengan istilah Antikristus yang termuat di beberapa ayat Alkitab seperti Yohanes 2 ayat 18 dan Yohanes 1 ayat 7. Istilah Antikristus berasal dari bahasa Yunani Antikristos. Kata ini terdiri dari dua kata, yakni anti yang berarti lawan dan Kristos yang artinya Kristus. Dengan penyederhanaan, Antikristus artinya adalah lawan Kristus, dengan kata lain, dia adalah musuh besar Kristus atau Tuhan Yesus yang berlawanan dengannya dalam hal sifat dasar dan ajaran. Dalam teologi Kristen, Antikristus adalah pemimpin yang diindukbuahkan Alkitab dan akan menjadi musuh Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Sedikit berbeda dengan ajaran Islam dan Kristen, dalam agama Hindu, Dajjal adalah biang keladi dalam penyebab terjadinya peperangan umat manusia. Sosok ini mempunyai sifat cerdik, sangat licik, dan provokatif. Dalam metode penyampaian Hindu, sosok Dajjal ditransformasikan menjadi sosok figur yang bernama Sanghuli. Nama lain Sanghuni adalah Swalaputa atau Suman dan disebut juga dengan Trigandalpati. Menurut Mahabharata, Sangkun merupakan personifikasi dari dua para yoga, yaitu masa kekacauan di muka bumi, pendahulu zaman kegelapan, atau Mali Yoga. Sama dengan Dajjal pada Islam, sosok Sanghuni pada Hindu digambarkan sebagai penyebar fitnah, provokasi, dan bermata satu. Dajjal, menurut Buddha, berbeda pula dengan Hindu, Kristen, Yahudi maupun Islam. Ideologi Buddha memaknai sosok jahat Dajjal bukan tentang siapa, melainkan setiap individu manusia itu sendiri. Sehingga dalam ajarannya, seorang Buddha harus meninggalkan sifat-sifat kejahatan nafsunya. Nafsu jahat yang ada di setiap manusia inilah yang diidentikan dengan sosok Dajjal. Nafsu yang dimaksudkan bukanlah nafsu manusiawi seperti nafsu seksual, nafsu makan, atau nafsu tidur. Namun nafsu di sini adalah nafsu amarah yang mendorong manusia pada kejahatan, kebencian, kebohongan, keserakahan, permusuhan, dendam, dan peperangan. Dengan kata lain, siapapun setiap manusia yang mengikuti nafsu kejahatannya, dia adalah Dajjal dalam agama Buddha.